Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wijaya Saputra dengan NIM M1B1220071. Di sini saya membawakan materi tentang dikaitkan dengan isu Laut Natuna. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Permanfaatan di wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Pasal 5 mengatur tentang eksplorasi, eksploitasi, dan pelestarian sumber daya alam di wilayah Indonesia. Para pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam di wilayah Indonesia harus izin pemerintah Indonesia. Laut Natuna merupakan wilayah Indonesia, sehingga Indonesia punya hak untuk menangkap ikan di wilayah Laut Natuna. Kapal asing yang menangkap ikan di wilayah Natuna melanggar hak Indonesia, sehingga Indonesia berhak menindak kapal asing tersebut. Namun jika kapal asing tersebut hanya diam di atau berlayar, tidak ada pelanggaran berdasarkan UNCLOS 82 yang dilakukan oleh kapal asing tersebut, di mana Kepulauan Natuna berada di jalur strategis dari pelayaran internasional. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa pada 18 Mei 1958. Pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan Keperserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Banyak kontroversi yang dilakukan oleh negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia, yakni Malaysia, yang dinyatakan bahwa Kepulauan Natuna secara sah seharusnya milik dari negara jiran, Malaysia. Namun, untuk menghindari konflik lebih panjang setelah era konfrontasi pada tahun 1962 sampai 1666, maka Malaysia tidak menggugat status dari Kepulauan Natuna. Lepas dari berbagai klaim atas Kepulauan Natuna, pemerintah Indonesia membangun pembagian infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 km tersebut menjadi penduduk mayoritas di Kepulauan Natuna dan mendapat sekitar 85%, kemudian suku Jawa sekitar 6,34% dan etnis Tionghoa sekitar 2,52%. Indonesia merupakan salah satu negara yang terancam dirugikan karena aksi Cina menggambarkan 9 titik wilayah baru di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat sekilas, perairan kaya gas itu terkesan masuk wilayah kedaulatan Cina. Menurut Kementerian Luar Negeri, klaim Cina atas Pulau Natuna telah melanggar zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo juga menyatakan posisi Kepulauan Natuna sangat jauh dengan negeri tirai bambu tersebut. Menurutnya, Pulau Natuna sebetulnya lebih dekat berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia. Maka dari itu, pihak merasa menjadi masuk jika Cina mengklaim bahwa Natuna masuk ke dalam wilayahnya. Potensi Kepulauan Natuna picu konflik Cina dengan Indonesia. Kepulauan Natuna yang memiliki luas sekitar 14191. Ini disebut
memiliki kekayaan alam yang melimpah. Disebutkan cadangan gas alam di kepulauan ini tersebar di Asia Pasifik, bahkan terbesar di dunia, sehingga tidak mengerahkan jika banyak negara-negara yang sangat tergiur dengan dapat memiliki kepulauan Natuna tersebut. Hitungnya dari pemerintah mengacu pada salah satu ladang gas alam, yaitu Blok Natuna Dalpa, di mana menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik, dan jika akan diambil dan digunakan, cadangan gas alam tidak dapat akan habis untuk 30 tahun mendatang. Sementara untuk potensi gas yang recoverable atau yang dapat diperkirakan di Kepulauan Natuna sebesar 46 TCF triliun kubik feet, setara dengan 8.383 miliar barel minyak. Total jika digabung dengan minyak bumi, terdapat sekitar 500 juta barel cadangan energi hanya di blok tersebut. Mengamat energi Indonesia Marwan Batubara menilai sudah seharusnya pemerintah mengantisipasi pencaplokan wilayah perairan Natuna sedini mungkin, sebab jika tidak dipertahankan, maka Indonesia akan kehilangan cadangan migas yang sangat besar. Nantinya, potensi perikanan dan hasil laut serta hasil lainnya menurut hitungan kasar, jika diuangkan, kekayaan gas Natuna bernilai mencapai 6.000 triliun. Angka ini dapat dari asumsi rata-rata minyak selama periode eksploitasi sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang hanya sekitar 1.700 triliun. Jika kita kehilangan Natuna, itu dampaknya sangat terasa karena sektor migas salah satu paling besar pendapatannya. Hal ini merupakan ancaman terbesar sebagaimana dijelaskan Ketua Energi Watch Ferdinand Hutahian. Kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang bernilai ekonomis, politik, dan strategis dilihat dari posisi geografisnya yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sebagai jalur pelayaran perdagangan atau Sea Lane of Trade (SLOT) dan jalur komunikasi internasional